Selamat pagi, Saudaraku Namo Buddhaya. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi puja dan budaya di kelas 11 SMA ya. Jadi ini adalah materi tentang puja dan budaya yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Sebelumnya, mari kita membacakan nama Karagata terlebih dahulu. Semuanya bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita akan mulai dengan materi puja dan budaya ya. Nah, nanti diharapkan dalam pembelajaran ini kita bisa lebih memahami, mendalami tentang penghormatan di dalam agama Buddha. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah puja sebelum zaman Buddha, kemudian puja saat zaman Buddha, kemudian juga puja setelah zaman Buddha, serta 5 cara melakukan puja di dalam agama Buddha. Oke, ya, pada kesempatan ini ya, untuk puja pada zaman sebelum Buddha itu ada beberapa kebiasaan ya di India pada waktu itu. Nah, puja pada zaman sebelum Buddha itu lebih bermakna sebagai persembahan ya kepada para dewa. Kenapa dilakukan? Itu agar mendapatkan perlindungan. Nah, biasanya banyak orang melakukan mengorbankan hewan ya, bahkan mengorbankan manusia yang ditujukan kepada para dewa. Nah, pada waktu itu ada muncul namanya ajaran Brahmanisme ya. Jadi ajaran ini menjelaskan bahwa ada makhluk dewa yang sangat berkuasa mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Nah, kemudian mereka melakukan apa? Yang mereka melakukan yaitu penghormatan atau pengorbanan ya. Dan diharapkan dengan upacara-upacara kurban tersebut para dewa akan menjadi senang dan tidak akan menjatuhkan malapetaka ataupun mara bahaya kepada semua manusia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian puja pada zaman Buddha. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa makna puja pada zaman Buddha itu memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat. Nah, pada masa Buddha itu ada satu kebiasaan, yaitu para biku merawat Buddha, yaitu disebut dengan kebiasaan wata. Nah, wata itu artinya merawat guru ya, membersihkan ruangan, mengisi air, menyediakan wangi-wangian dan sebagainya. Nah, kemudian setelah para biku selesai melakukan kewajiban tersebut, ya para biku pada waktu itu berkumpul bersama dengan umat untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah, setelah selesai mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, para biku mengingat kembali dan juga mengajarkan dhamma dari berbagai tempat ya, ke seluruh tempat untuk dikembangkan agar tetap bisa dilaksanakan atau dipraktekkan hingga sekarang. Nah, kemudian umat Buddha juga melakukan puja atau penghormatan kepada Buddha pada waktu itu dengan memberikan persembahan seperti bunga, lilin, dupa dan sebagainya. Tetapi Sang Buddha juga menegaskan bahwa penghormatan yang tertinggi itu adalah dengan mempraktekkan
sini ada Dhammapadanya. Coba kita bacakan bersama-sama ya untuk terjemahannya. Seseorang yang batinnya tidak stabil, yang tidak mengenal kebenaran sejati, yang tidak teguh keyakinannya, tidak akan berkembang kebijaksanaannya. Itu Dhammapada bab 3 ayat 38. Ya, itu sangat jelas maknanya. Kita harus meningkatkan keyakinan kita ya. Seperti itu. Dan selalu mempraktikkan Dhamma. Nah, sekarang kita lanjut dengan puja setelah zaman Buddha. Setelah Buddha parinibbana, para umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan juga meneladani Buddha yang merenungkan kebajikan dari Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Nah, pada waktu itu para umat melakukan namanya puja bakti. Nah, para biku dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan bata. Kemudian sebagai pengganti khotbah, para biku biasanya mengulang khotbah-khotbah atau sutta-sutta. Bahkan ada juga memberikan dhamma di sana. Nah, kemudian ada juga pembacaan parita atau disebut dengan puja bakti ataupun kebaktian ya. Nah, kebaktian itu merupakan satu perbuatan yang baik yang harus kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga selain dengan puja bakti atau ritual ya, kita juga harus mengembangkan diri untuk selalu berbuat baik, yaitu dengan mempraktekkan dhamma sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi kepada Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Kemudian ada 5 cara melakukan puja. Nah, di situ yang pertama adalah dengan sikap anjali. Nah, anjali seperti ini ya. Merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kemudian dengan cara bersujud. Nah, biasanya kita ada 5 titik tumpu yang menyentuh lantai. Di sini ada dahi, kemudian telapak tangan, siku, lutut, dan kemudian juga ujung-ujung jari kaki. Itu ada 5 titik tumpu yang menyentuh lantai. Itu disebut namaskara. Misalnya kita berada di depan altar Buddha, nah kita melakukan sujud, nah itu disebut dengan namaskara. Kemudian pradaksina. Pradaksina ini dengan melakukan penghormatan, yaitu dengan cara berjalan memutari objek pemujaan sebanyak 3 kali searah jarum jam ya, seperti itu. Kemudian utana, berdiri menyambut sambil bersikap anjali. Biasanya kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kalian bertemu dengan guru, nah itu bisa berdiri kemudian menyambut sambil bersikap anjali. Begitu juga saya bertemu dengan biku di wihara, itu disebut utana ya. Kemudian samicikama itu menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan juga sopan santun. Itu harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin bisa juga dipraktikkan di masyarakat luas ya. Oke, seperti itu ada 5 caranya. Nah, ini bisa kalian lihat di situ gambarnya ya. Yang pertama ini adalah sikap anjali, yang ini namaskara. Ini pradaksina ya, perayaan Waisak, membawa persembahan amisa puja. Kemudian utana yang memberi hormat. Kemudian ini juga memberi hormat atau menjaga tingkah laku sopan santun, itu adalah samicikama. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk materi puja dan budaya. Sekian dari Ibu Sotihotu, Namo Buddhaya.